Saya terkejut. Puing-puing candi yang tidak terkenal di sebuah bukit kecil ternyata pernah menjadi pusat spiritualitas suatu peradaban besar di Jawa. Inilah leluhurnya Candi Borobudur dan juga Prambanan, yakni Candi Gunung Wukir di Kabupaten Magelang. Oke teman-teman, kita masih di Indonesia, tepatnya di Jawa Tengah. Dan candi ini dibangun kira-kira bersamaan ketika Kekhalifahan Umayyah menuai kekalahan dalam upaya menaklukkan berbagai wilayah di timur Indus, India, dan mengakhiri ekspansinya ke arah timur. Yuk, kita ke sana. Langit dan bumi abad kelima menyaksikan terbitnya kerajaan-kerajaan tertua Nusantara dengan berbagai prestasi mengagumkan. Di Kalimantan Timur ada Mula Warman, Maharaja Kutai Kuno yang termasyur karena mempersembahkan 20.000 ekor sapi. Lalu, di sisi barat Jawa, bangkit Maharaja Purnawarman dari Taruma yang berdasar prasasti Tugu sukses dengan megaproyek pengerukan Sungai Candrabaga yang kini diduga Sungai Bekasi untuk mengatasi banjir musiman. Sayangnya, 2 abad selepas dua maharaja ini, sejarah kembali gelap karena tidak ada sumber primer ataupun catatan asing yang ditinggalkan untuk kita saat ini. Baru di abad 7, lamat-lamat muncul berita dari dinasti Tang tentang seorang ratu Jawa bernama Sima yang tegas dalam penegakan hukum. Dan setengah abad kemudian, terbit prasasti Canggal yang menyebut nama Sanjaya, leluhur dari para maharaja Medang, pendiri candi-candi megah. Menariknya, sosok ini punya candi sendiri. Kecil sih, tapi lebih tua dan bertua dibanding Borobudur, yakni Candi Gunung Wukir. Saya curiga, ini pernah menjadi pusat peradaban Jawa di masa lampau. Gak pakai lama, yuk kita meluncur ke sana. Siapkan fisik, karena kita akan mendaki demi menemukan puing kuno di pucuk bukit. Candi Gunung Wukir, sesuai namanya, terletak di Gunung Wukir, meski faktanya itu cuma sebuah bukit. Iyalah, bukit sipil. Bagi saya sih, perjalanan ke sana cukup menyenangkan, meski jalurnya terus menanjak melewati hutan. Udaranya segar dan lanskapnya alami. Tapi saya nggak nyaranin ya untuk datang kemari di musim hujan, karena jalur pendakiannya yaitu murni jalan tanah. Nah, di sana candinya. Cari ini bukit. Kok nggak ada ingos-ngosan? Kamu sih terlalu mager. Mari kita masuk. Wah, benar-benar serasa melintasi lorong waktu. Candi Gunung Wukir terdiri dari 1 candi induk dan 3 pewara atau pengiring. Itu dia candi induknya yang berbahan batu andesit. Sayang sekali, yang tersisa hanya alas kaki. Itu pun hasil pemugaran oleh Belanda pada tahun 1939. Alas dan sedikit kaki candi ini terlihat berpelipit datar. Meski badannya raib sempurna, dari letak tangga naiknya kita tahu Candi Gunung Wukir menghadap timur, sedikit condong ke tenggara. Bagian tengah candi diisi batu-batu kali. Dan di puncaknya ada elemen penting dari candi-candi beraliran Siwa. Penonton setia Asisi pasti tahu, inilah lingga yoni yang menyimbolkan penyatuan maskulin dan feminin, sumber dari segala penciptaan dan kesuburan. Tapi kok lingganya hilang? Padahal lingga ini titik penting loh dalam sejarah Jawa klasik. Apa itu pusat peradaban Jawa, Mas Asisi? Nah, diingat-ingat ya, saya akan bahas nanti. Lihat, yoninya menarik. Ada ukiran naga menyangga carat. Sayang kepalanya pecah. Bisa dibilang ini pahatan naga tertua di Jawa. Lebih detail mengenai naga yang menunggu candi-candi kita pernah kami bahas tuntas pada tautan di atas atau di deskripsi. Nah, yuk kita tengok deretan candi pewara yang juga berbahan batu andesit dan menghadap candi induk Gunung Wukir. Kita mulai dari yang paling selatan. Yang tersisa cuma alas dan di dalamnya nggak ada apa-apa selain isian batu kali. Tapi lihat, masih ada sisa ujung pipi tangga yang berbentuk ikal. Di dekat situ ada yoni yang unik karena caranya berbentuk seraut muka. Lanjut ke pewara lainnya. Nasibnya sama apesnya dengan pewara tadi. Namun paling enggak, masih ada artefak yang menarik di atasnya. Kelihatan kan? Kita teruskan ke pewara paling utara. Pewara ini agak lebih beruntung karena badannya sebagian utuh dan ada gawang pintunya. Meski ujung tangganya raib, secara keseluruhan masih berbentuk. Hanya ada hiasan pelipit-pelipit rata.
Nah, di dalam candi ini masih kita temukan yoni polos tanpa naga. Dan reruntuhan candinya ditata di halaman. Saya jadi penasaran. Saat menelusur candi, kita mesti teliti agar ketemu keping-keping keindahan yang mungkin masih tersembunyi. Nah, benar kan? Lihat, antefik-antefik berhias sulur gelung ini. Ada ukiran bunga astadala, purnakalasa yang indah dan estetik, berbagai kemuncak, hingga yang lengkap berhias meru. Ada jedingan atau penampung air. Mungkin dulu untuk ritual penyucian. Sebenarnya, jedingan yang sama juga kami temukan di perjalanan tadi, tergeletak tak terawat. Tapi ngomong-ngomong soal penyucian, gak sampai 1 kilometer dari candi ini ditemukan pentirtaan yang cukup besar. Bahkan diklaim terbesar di Jawa Tengah, yakni pentirtaan Mantingan yang dijaga tentara Siwa. Wah, ada kolam ikan. Tapi di mana pentirtaannya? Jangan-jangan di bawah kolam ikan itu. Entahlah, yang jelas di dekat sini ada artefak teronggok begitu saja. Duh, rumputnya. Padahal lihat, ada ukiran gana, bala tentara Siwa, diapit 2 medalion, serta padat uli sulur gelung. Ini adikarya. Ada juga antefik-antefik yang berhias motif purnakalasa. Lalu, medalion-medalion indah saya temukan di tumpuan sebelah. Oke, cukup. Paling tidak kita punya pemetaan bahwa di area inilah pentirtaan itu berada. Saya duga leluhur kita bersuci di sini sebelum melakukan ritual di Candi Gunung Wukir. BTW, apa benar Mas, Candi Gunung Wukir jauh lebih tua dari Prambanan dan Borobudur? Nah, berikut penjelasannya. Terus ikuti ya teman-teman, kita akan membuktikan benarkah Candi Gunung Wukir adalah pusat spiritualitas Medang jauh sebelum kedua candi besar itu. Dan benarkah gara-gara mendirikan lingga di candi ini, Raja Sanjaya mati sengsara. Namun sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, dan share link video ini. Jangan re-upload ya. Klik juga link di atas atau fitur Super Thanks bila Anda ingin mendukung dalam hal pendanaan untuk mengembangkan kanal yang akan memperkaya perspektif Anda. Kesedihan tiada tara menyelimuti seisi kerajaan saat Raja Sana meninggal dunia. Sana adalah raja yang berhasil menjaga wilayahnya tetap stabil dan damai. Namun penerusnya, Sanjaya, termasyhur sebagai raja yang cerdas dan strategis. Prasasti Canggal yang ditemukan di halaman Candi Gunung Wukir memuji raja muda ini bagai Ragu saat menaklukkan wilayah yang lebih luas. Yang menarik nih, Ragu dalam bahasa Sangsekerta berarti yang cepat. Dan dalam legenda India, ia dikenal sebagai raja yang memperluas wilayahnya melalui penaklukan. Jelas bagi saya, Prasasti Canggal sedang memuji secara puitis kesuksesan kampanye militer Raja Sanjaya yang tak mampu dibendung siapapun. Namun, Raja Sanjaya punya aksi yang lebih mencengangkan dan menjadikan Candi Gunung Wukir cikal bakal dari candi-candi spektakuler sekelas Borobudur dan Prambanan. Ia menjadikan candi itu poros spiritual Kemaharajan Medang. Pada suatu hari yang baik di tahun 732 Masehi, Raja Sanjaya menegakkan lingga istimewa di atas bukit. Prasasti Canggal mencatat itu demi kedamaian seluruh negeri. Diduga kuat, lingga itu adalah lingga Candi Gunung Wukir yang kini telah raib. Orang Jawa kuno meyakini lingga adalah simbol Dewa Siwa yang bertahta di puncak Gunung Kailasa. Jadi, dengan mendirikan lingga di atas bukit, Sanjaya menjadikan Gunung Wukir sebagai pusat kosmos dari Medang, kemaharajaan yang baru didirikannya, sekaligus menabiskan dirinya sebagai jelmaan Siwa yang menaungi dunia. Menarik ya? Prasasti Canggal lalu mengurai konsep itu sebagai cakra, yakni satu gunung besar yang berkilau dikelilingi gunung-gunung lainnya. Dan gambaran berikutnya lebih puitis lagi. Banyak mahkota tunduk kepadanya, laksana lebah menciumin teratai. Untung bukan aku yang dicium lebah, bengkak tenan jadinya. Jelas, Prasasti Canggal adalah rekaman tertua dari konsep Cakra Mandala, di mana Maharaja sebagai jelmaan dewa atau dewa raja menjadi pusat para raja yang mematuhi satu hukum tunggal demi kedamaian bersama. Nah, menurut banyak sejarawan Asia Tenggara, konsep dewa raja ini asli kreasi Jawa kuno loh. Dan kelak, konsep ini berpengaruh luas di Asia Tenggara, hingga memunculkan bangunan hebat seperti Angkor Wat di Kamboja. Serius Mas Asisi? Gak ngapusi kan? Malah Dwarius. Tapi kita traveling dulu yuk ke India untuk mencari akar dari konsep ini. Ini dia, Raja Sejagat Titisan Dewa.
India kuno bergetar ketika Maharaja Asoka mengerahkan mesin perangnya di abad 3 sebelum Masehi dan berhasil menguasai seluruh India. Dari kemaharajaan inilah muncul konsep Cakrawartin, yakni Raja Sejagat, yang disimbolkan dengan roda seperti ini. Pernah lihat nggak simbol ini di candi-candi kita? Misalnya Borobudur. Ya wajar ya, karena konsep Cakrawartin akhirnya masuk ke Jawa. Tapi opo mas? dengan gercep dimodifikasi orang Jawa kuno. Raja Sejagatnya India diubah menjadi Raja Jelmaan Dewa. Sementara dewanya India disandingkan dengan roh-roh leluhur alias yang dipuja di punden berundak dalam kepercayaan asli Jawa. Maka lahirlah konsep Dewa Raja, rajian khas Nusantara. Walah, pancen kok leluhurku ini terlalu kreatif. Nah, Raja Sejagat sendiri punya 3 level. Yang pertama, Pradesa Cakrawartin, yakni desa-desa atau wanua yang bergabung menjadi watak dan dipimpin rakeh atau rakrian alias raja-raja lokal. Menurut Prasasti Mantiasih, Sanjaya bergelar Rakeh Mataram Sang Ratu Sanjaya. Artinya, sebelum menjadi Maharaja Medang, ia adalah rakeh atau penguasa daerah Mataram. Nah, level kedua adalah Dwipa Cakrawartin, yakni penguasa di atas raja-raja kecil tadi. Kita mengenalnya sebagai Maharaja. Di atasnya ada Cakrawala Cakrawartin, yakni Maharaja yang menguasai pulau-pulau di sekitarnya. Contoh terbaiknya adalah Maharaja Kertanegara dari Singasari, juga Kemaharajaan Majapahit, yang mengirim ekspedisi militer ke pulau lainnya. Dan pernah kami bahas tuntas pada tautan di atas atau di deskripsi. Jadi jelas, konsep Cakras Mandala dalam Prasasti Canggal di Candi Gunung Wukir aslinya adalah gabungan dari Cakrawartin India dan Dewa Raja ala Jawa kuno. Kerennya lagi, rajian ini diekspor orang Jawa ke Asia Tenggara dan ini membuktikan besarnya pengaruh Sanjaya. Jayavarman II, Pangeran Kamboja yang tinggal cukup lama di Jawa, berhasil pulang ke negerinya. Prasasti Sedok Kaktam mencatat pada tahun 802 Masehi, ia memproklamirkan kemerdekaan Khmer dari Medang. Tapi gaya proklamasinya ngopas total dari Sanjaya, yaitu dengan mendirikan lingga di atas Gunung Suci. Walah, yang dilihat di Jawa diterapkan juga di Kamboja toh. Jayavarman II pun menjadi titik anjak kemaharajaan Khmer yang pernah menguasai hampir seluruh daratan Asia Tenggara. Makanya konsep Dewa Raja ikut menyebar bersama mereka. Dan dari kemaharajaan inilah tercipta percandian Angkor Wat yang termasyhur di dunia. Nah, selain di Asia Tenggara, pengaruh Sanjaya terhadap para penguasa sesudahnya juga amat besar. Namanya muncul di sejumlah prasasti para penerusnya. Misalnya, Prasasti Mantiasih dan Prasasti Wanua Tengah III, terbitan Maharaja Dyah Balitung, menyebut Sanjaya sebagai pangkal para Maharaja Medang. Maharaja Mpu Daksa, penerus Balitung, juga membuat maklumat penggunaan Sanjaya Warsa atau kalender Sanjaya yang tahun satunya jatuh pada 716 Masehi. Diduga kuat, itu tahun didirikannya Kerajaan Medang oleh Sanjaya. Maka jelas, para Maharaja Medang secara aklamasi mengakui Sanjaya sebagai pendiri dan raja pertama Medang. Ironisnya, fakta ini justru mengundang perdebatan sengit di kalangan sejarawan. Asik, kami suka keributan. Dinasti Sanjaya versus Dinasti Shailendra. Meski Sanjaya yang beragama Hindu Siwa dianggap pangkal kemaharajaan Medang, ia hanya menerbitkan satu prasasti. Ini kontras dengan prasasti sesudahnya yang dikeluarkan penguasa lain bernama Shailendra Wangsa yang beragama Buddha Mahayana. Misalnya, Prasasti Kalasan yang menjadi dasar pembangunan Candi Kalasan yang bernuansa Buddhis. Dari sini, De Kasparis menduga ada 2 wangsa yang saling bersaing di Medang, yakni Wangsa Sanjaya dan Wangsa Shailendra. Sejarawan lain, FDK Bosch, lalu menyumbang pendapat bahwa 2 wangsa ini tidak bersaing, tetapi berbagi kekuasaan dengan toleransi tinggi. Namun, teori 2 wangsa ini dibantah keras oleh epigraf Bukhari dan Purbacaraka yang menegaskan hanya ada 1 wangsa di Medang, yakni Shailendra. Mereka beralasan tidak ada Sanjaya Wangsa di prasasti manapun, sehingga Sanjaya pun dianggap bagian dari Wangsa Shailendra. Nah, arkeolog Haryani Santiko menawarkan pandangan berbeda. Dalam pembacaan ulang prasasti Kalasan, ia berpendapat bahwa yang menjadi penguasa utama Medang selalu keturunan Sanjaya.
Sementara Sailendra Wangsa hanyalah penguasa bawahan yang tunduk di bawah Medang. Gimana? Udah mulai puyeng? Wis aku tak mulai aja mas. Mendadak butuh petres iki. Woles aja, teori 1 atau 2 Wangsa di Medang ini adalah analisis para pakar, bukan fakta keras yang disebut jelas dalam prasasti. Kalau Sobat Asisi lebih condong ke pendapat yang mana? Share di komen ya, beserta alasannya. Bagaimanapun, mana yang benar ya masih misteri hingga sekarang. Karena Medang tidak meninggalkan catatan sejarah dalam bentuk karya sastra. Yang ada hanya prasasti-prasasti yang tidak dengan jelas menerangkan hubungan atau kekerabatan di antara raja-rajanya. Mungkin itu kenapa Sanjaya sempat menjadi korban isu sejarah. Mari kita cek. Isu 1, Raja Sanjaya mati sengsara. Oleh sebagian sejarawan, Raja Sanjaya dianggap mati sengsara. Epigraf Bukhari misalnya mendasarkan dugaan ini pada prasasti Sankara dari abad 8 Masehi yang menceritakan tokoh bernama Sankara yang melihat ayahnya sekarat selama 8 hari sebelum akhirnya meninggal. Prasasti itu sama sekali tidak menyebut siapa Sankara dan siapa ayahnya. Tapi cerita ini sama persis dengan naskah Carita Parahyangan yang mengklaim bahwa Sankara adalah Rake Panangkaran, anak Raja Sanjaya. Alhasil, jadilah Sanjaya dianggap mati sengsara. Mas Jaya, malang niat nasibmu. Padahal cerita Parahyangan baru ditulis pada abad 16. Berarti jaraknya 8 abad dari zaman Sanjaya. Sehingga sebetulnya sumber ini terlalu lemah untuk menjadi bahan sejarah Kemaharajaan Medang. Saya pernah membahas secara simpel menilai kevalidan sumber sejarah pada tautan di atas atau di deskripsi, agar kita tidak gampang termakan isu sejarah. Termasuk yang satu ini. Isu 2, Sanjaya menantu Raja Sunda. Di YouTube dan medsos, banyak sekali yang menceritakan drama Sanjaya, sang menantu Raja Tarusbaya dari Sunda yang sukses mengalahkan Galuh. Kemelut ala sinetron pun terjadi dan melibatkan nama-nama seperti Purbasora, Rahyang Sempak Wajah, Permana Dikusuma, Rahyang Tamperan, dan lainnya. Pada akhirnya, konflik seru ini ditutup dengan diberikannya Tatah Galuh pada Manara, cicit Purbasora, dan Tatah Sunda dipegang Rahyang Banga, cucu Sanjaya. Sayangnya, gak banyak yang tahu. Semua kisah itu berasal dari Carita Parahyangan yang, seperti saya sebut tadi, ditulis pada abad 16. Berarti, kitab ini ditulis kurang lebih 8 abad setelah Sanjaya meninggal dunia. Jauh amat boy. Berarti kemungkinan salahnya makin gede dong. Nah, versi Carita Parahyangan ini didukung naskah Wangsakerta yang menurut para ahli merupakan naskah yang ditulis di zaman modern, tapi sengaja dikuno-kunokan. Dari sini, akhirnya sebagian orang mengklaim Jawa Barat merupakan asal-muasal dari kerajaan besar di Jateng dan Jatim, seperti Medang dan Majapahit. Padahal, aslinya enggak. Dengan prasasti Tatar Sunda aja, 2 kitab itu banyak nggak cocoknya. Yang pasti, kejanggalan naskah Wangsakerta ini pernah kami bahas juga pada link di atas atau di deskripsi. Jadi, klaim dari 2 kitab ini tentang Raja Sanjaya terlalu lemah karena sumber primer kesejarahan Sanjaya sebenarnya nggak banyak. Hanya prasasti Canggal, prasasti Mantiasih, dan prasasti Wanua Tengah III yang sama sekali tidak menghubungkan Medang dengan Tatar Sunda. Namun, terlepas dari minimnya catatan primer, kita tahu Sanjaya adalah tonggak awal Jawa memasuki peradaban Adiluhung yang mewariskan bagi kita candi-candi megah dan mendunia. Dan semua dimulai dari Candi Gunung Wukir, si kecil yang tersembunyi di atas bukit. Saat mengunjungi Candi Gunung Wukir, kita menempuh perjalanan yang tidak mudah. Demikian juga saat kita berusaha memahami sejarah negeri ini. Sejarah kita disusun melalui proses yang rumit dan merangkul banyak disiplin ilmu. Ada metodologi yang ketat yang menuntut kejujuran dan kerendahan hati para sejarawan. Seringkali kita menuduh pihak asing berupaya membelokkan sejarah kita. Namun, mari bertanya dalam diri, sudahkah kita sendiri jujur dalam bersejarah dan berbesar hati membersihkan bangunan sejarah kita dari kisah-kisah dan klaim tanpa dasar? Semoga seperti Candi Gunung Wukir dan Prasasti Canggal yang merekam jelas warisan hebat Sanjaya bagi negeri ini, kita pun dapat meninggalkan legasi yang indah bagi generasi berikutnya dengan jujur dan rendah hati, apapun bidang dan jalan hidup yang kita pilih.